semuanya, selamat malam. Belum ada yang bergabung? Tak apa-apa, masih 5 menit lagi. Oke, saya coba invite. Wah, sip, terima kasih Andri sudah ada. Mbak Uci, apa kabar? Andri, ku invite. Yes, oke, sip. Apa kabar Andri? Selamat Halo Fit, malam. baik baik, Baik, sehat. baik, baik. Gimana Sama-sama kabarnya? sehat Kang juga. Ihsan baik. Sehat. Baik, baik, Oh, baik. Alhamdulillah. Wah, ini perlahan-lahan tambah banyak nih. Ada Lita juga nih. Hai Lita. siapa? Oh Lita, halo. Lita, halo. Lita akan bersama kita juga di sini besok hari Jumat. Hmm, Hmm. ngomongin gizi dong ya. Oh, ngomongin be slim, be fit gitu. Jadi tetap harus Oh slim gitu bisnis. ya. Be slim, 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 ya, Dri. Slim, slim, Oh, slimming. Be slim, be fit gitu. Tapi bukan karena namaku Fitri ya, jadi be fit gitu. hmm, ya ya ya. Ya, ya, ya. Nih, kita tunggu Cool. dulu ya. Thank you banget loh. By the way, Andri sudah menyisihkan waktunya di antara kesibukannya. Terus Sama-sama, sama-sama. kita ngobrol-ngobrol aja Thank ya, you. ngobrol santai. Thank you banget. Ada Mbak Uci loh. Masih ingat Mbak Uci nggak? Mbak Uci yang mana nih? Tuh, Mbak Uci Paros, Paros loh. Kita bilang brand. Yang dulu suka kalau cari-cari jurnal, inget nggak? Andri nggak pernah cari jurnal nih. Lupa. Udah Kayaknya punya. Mbak Uci lain mukanya kayaknya. Apa Ini Mbak salah Uci. lihat? Mbak Uci ya nggak tahu deh nggak tahu. Gue lupa. Tahu. Oke, oke. Kita sapa-sapa dulu ya, Ndri. Ada Mm-mm, Desi, terus Maya, silakan. Iam Sogam, Aduh, Mbak Uci tuh ada ada ya Dewi Mbak Uci? Saskia. Ada Mbak Uci tuh Oh, namanya di sini Larifada. Tuh lari udah kasih pada. jempol. Mm-mm. Wow, mantap. Ini dulu nih, Terus biar supaya pas. Nah, gitu. sip. Mm-mm. Terus ada Dira, Herawati, Yulianto ya tadi udah ya. Hidayati, Hmm, Fani Fibriani. Oke, Eris, Markus Gunawan. Tuh di itu Dri, di apa namanya? Di dia apa? sapa. Halo Dokter Oh, Andri, gitu. yuk, dari Nggak ini, Markus Gunawan. kebaca. Halo, Julia ya. Di atasnya Julia Markus. Markus Gunawan. Oh, Markus tuh tadi barusan. Oh ya, 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 ya. harus. Siap. Oke, terus Fatima, Isti, Desi. Nih juga nih Hmm. Yulia Gustina. Halo dok, semalam katanya. Halo, semalam ada apa, Andri? Malam apa? Sebentar ya, sebentar. Ada telepon dari nyokap. Nah, lo angkat dulu, itu penting. Oke, selamat malam juga Mbak Lisa, Oh, Distri. ya. Sip. Ya. Oke deh. Ini lagi ada Eh, ini dulu nih, live dulu di Instagram. Nggak bisa ada jawab. Delikadek. Udah baik lah. Oke, Udah mendingan. ada. Wah, Udah banyak dulu nih. nih, ini Ada enak nih. Hindu. Oke, yuk. Kasih. Oke, sip, sip, sip. Semuanya terima kasih banyak yang sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semuanya lah ya, udah kita ini. Saya bikin kalau Hmm, ada pertanyaan boleh Andri? silakan, nggak masalah. Ya, sini ya. Kalau Hmm. ada pertanyaan boleh chat, boleh send via chat. Oke, sebentar. Kita pin dulu. Hmm. Gimana nih pinnya kok? Yes, pin. Oke, kita mulai aja kali Andri. Yes, ntar nih. Ya, Oke. oke. Udah ready? Ready lah ya kita sambil ngobrol-ngobrol ini. Ya. Oke, sebelumnya makasih banyak nih buat Dokter Andri. Hmm. Dokter Andri itu teman saya seangkatan yang dulu kita nggak pernah sekelompok ya Andri ya? Nggak pernah. Enggak lah, kan namamu kan F. Aku kan Iya, A dengan F. apa? A. A. A Ya, itu A dengan biasa F lain. ya.
Itu Beda. ya golongan A terus udah gitu ya nggak apa-apa lah ya. Nah oke, tapi siapa yang nggak kenal sih dengan Dokter Andri ini yang jadi sebegitu hebohnya di Twitter dengan nama apa Andri di Twitter Andri? Bandi Andri. Mbah Ndi, Hmm. Mbah Ndi. Jadi Mbak Andi yang di Twitter, terus kalau di IG jangan lupa juga untuk follow Andri Psikosomatik. Jadi sebenarnya nih ya, topik kita kali ini malam ini sebenarnya tentang Hmm, self love kan ya yang kita mau angkat. hmm, Kalau hmm. lihat dari namanya aja self love tuh mencintai diri sendiri, benar nggak Andri? Betul. Itu Nah, mencintai terjemahan diri apa namanya harfiah terjemahan ya, yang harafiah lah. harfiah ya. Tapi kalau misalnya gue baca-baca nih Andri, self love Hmm, itu ya memang menerima dan menghargai semua yang terkait dengan diri kita gitu. Baik itu secara fisik, baik itu pikiran juga dan hati kita lah semuanya. Jadi artinya kita memang menerima seutuhnya diri kita sendiri. Dengan kita menerima itu, kita mencintai itu, baru kita bisa mencintai yang lainnya. Apakah itu orang lain, apakah itu lingkungan atau apapun. Nah, gimana nih, Indri? hmm. Ya, kalau kita berbicara tentang hal tadi, memang betul Mm-mm. ya, self love itu adalah suatu situasi kondisi lah di mana kita itu diharapkan mempunyai kesadaran ya, Mm-mm. terhadap bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita mencintai orang lain ya. Karena kalau kita melihat banyak masalah-masalah, kalau mungkin karena gue itu kacamatanya kan selalu dalam konteks gangguan ya, kalau ketemu dengan Mm-mm. pasien, banyak masalah-masalah terkait dengan kejiwaan seseorang, suasana perasaan terutama, Mm-mm. itu dikaitkan dengan belum dia mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi terlalu mencintai orang lain atau Mm-mm. terlalu punya obsesi terhadap hal-hal yang di luar dari kemampuan dirinya, sedangkan dia sendiri belum menyadari gitu atau belum mencintai dirinya. Maka daripada itu di awal orang itu mulai belajar mencintai diri sendiri itu dimulai dari mindfulnya gitu. Jadi dia belajar Mm. untuk menerima segala kekurangan maupun kelebihannya. Nah, itu yang paling pertama dulu. Jadi sebelum melakukan hal-hal lain, karena ada beberapa step Mm-mm. dalam mencintai diri sendiri itu apa aja yang bisa dilakukan. Namun yang paling pertama adalah itu. Jadi belajar untuk menyadari kelemahan dan kelebihan dari diri kita gitu. Jadi kita terima apa adanya diri kita dan ikhlas dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita gitu. Itu yang nomor satu utama gitu. Itu mindful itu ya? Ya, mindful itu kan Mm. artinya kan dia aware ya, Mm-mm. apa menyadari dirinya gitu ya. Mm. Dengan kondisi apapun dia menyadari dia buruk, baik, dia Mm. belum matur atau belum dewasa, dia masih punya kesombongan atau dia masih punya kelemahan-kelemahan itu dia Mm. sadari betul gitu. Jadi makanya kalau di dalam praktek klinis kita psikiater Mm. itu sebenarnya kita tuh nggak bisa ngubah orang kok. Yang bisa ngubah orang Mm. itu dia sendiri gitu. Kita cuma Mm. menampilkan nih mirrornya nih, ada cerminnya. Anda nih seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang mencintai diri sendiri juga si orang itu belajar dulu nih. Lu tahu nggak sih sebenarnya tuh diri lu tuh seperti apa? Lu bisa terima nggak orang uh, dengan diri lu itu gitu? Karena kalau dia nggak bisa terima dirinya, maka dia akan melakukan banyak hal yang sebenarnya akan membuat atau merugikan dirinya sendiri seperti itu. Oke. Jadi step pertama adalah mindful ya. Jadi suatu rasa ikhlas kita nerima apa adanya diri kita, baik kelebihan maupun kekurangannya gitu ya. Step Betul. keduanya apa nih? Step kedua dari bagaimana kita mencintai diri kita Mm. sendiri itu mulai masuk ke cara-caranya gitu. Hal-hal apa Mm. saja yang kita bisa lakukan ya untuk mencintai diri kita sendiri. Pertama itu setelah kita udah tahu nih mesti apa yang dilakukan Mm. diri kita, maka step selanjutnya bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yang paling utama adalah kita tuh bisa belajar untuk berkata tidak gitu kepada sesuatu atau hal yang mungkin membuat kita tuh tidak baik gitu ya ataupun situasinya jadi kurang baik di kita. Nah, ini juga dikaitkan dengan banyaknya remaja atau misalnya Mm. orang-orang ya yang seringkali tidak menyadari gitu hal tersebut. Jadi
saking dia cintanya sama seseorang gitu, atau dia saking bucin ya orang istilah sekarang itu. Bucin. Jadi dia tuh akhirnya melupakan, dia tidak mencintai diri dia apa adanya, dan dia nggak bisa berkata tidak gitu. Sampai jadi istilah bucin itu kan karena orang itu akhirnya tidak menyadari dirinya. Nah, salah satu caranya itu adalah bagaimana kita bisa berkata tidak gitu kepada orang lain kalau memang apa yang terjadi atau apa yang diminta oleh orang tersebut tidak sesuai lah dengan kondisi kita gitu, ataupun tidak bisa kita penuhi. Jadi jangan terlalu memaksakan gitu, apalagi nggak sesuai dengan hati nurani kita ya. Tentunya itu perlu tidak dituruti seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi step kedua kita mulai bagaimana cara mengaplikasikannya pada diri kita ya. Ternyata berkata tidak itu suatu bentuk itu ya, suatu bentuk cara kita mencintai diri kita ya. Berani Ya, berkata karena tidak. kalau kita, betul, karena kalau kita misalnya nggak berkata tidak, itu kita juga nanti akan kerepotan kan. Misalnya kayak, wah banyak kerjaan nih. Contohnya kita dikasih minta, dok IG live ya, IG live tanggal segini, 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 gini. Sehari bisa 3 kali IG live, itu kan sangat membuat kita juga kelelahan Ganggu. gitu ya. Nah, akhirnya kita jadinya nggak cinta, karena nantinya yang paling juga utama selain daripada tadi berkata tidak, itu sudah aplikatifnya lah ya. Nomor satu itu adalah menjaga fisik dan mental kita dengan baik. Jadi orang yang mencintai diri sendiri itu dimulai dari situasi yang sifatnya mungkin kelihatan, yaitu tubuhnya gitu. Jadi jagalah tubuh kita dengan baik gitu. Kita merawat tubuh kita, olahraga yang baik gitu ya. Kemarin gue nggak nyangka tuh posting Twitter gue kan buat lucu-lucuan aja, bahwa pria di atas 30 tahun itu rentan menjadi buncit gitu ya. Dan buncit itu nggak bakal bisa cuman dengan sit up doang. Dia harus mengurangi asupan kalori Asupan. gitu. Nah, itu ternyata banyak yang retweet sampai ribuan orang gitu. Dan mereka merasa bahwa, oh iya ya, ternyata gue nggak sadar bahwa gue nih udah 20-an, baru 20-an, baru 30-an, gue udah buncit gitu. Nah, kita tahu kan secara kedokteran, obesitas sentral itu lebih bahaya bahkan daripada obesitas seluruhnya katanya ya, malah. Jadi, itu berarti kita nggak mencintai diri kita sendiri kalau kita membiarkan diri kita rentan terhadap penyakit. Sama kayak teman-teman yang mungkin sekarang nih udah mau new normal ya. Kan katanya new normal nih. Ya, jadi cuek gitu. Wah, kalau new normal berarti kan bodo amat, berarti udah baik, udah kumannya atau virusnya udah nggak ada si COVID ini. Dan cuek aja lah, gue nggak mau pakai masker, atau seperti yang gue posting barusan di Instagram itu, bahwa pakai masker yang melorot-lorot gitu sampai mulutnya kelihatan gitu ya. Nah, itu kan berarti kita nggak mencintai diri kita sendiri karena kita nggak aware sama kesehatan kita gitu. Dan banyak banget kita makan sembarangan, kita nggak olahraga, kita nggak membiarkan diri kita untuk bisa setidaknya beristirahat ya, misalnya dengan melakukan sembahyang atau ibadah. Itu artinya kita nggak mencintai diri kita sendiri gitu. Dan karena itu banyak banget Fit. Orang tuh banyak dengan alasan, gue sibuk dong, gue banyak kerjaan, gue lagi ngejar mimpi gue. Ya lu ngejar mimpi, tapi kalau lu nggak cinta sama diri sendiri, impian lu dapet, lu besok mati gitu kan, itu juga bisa terjadi kayak gitu. Iya, betul, 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 betul. Jadi ya emang bener-bener jadi satu kesatuan ya. Artinya setelah kita sadar, mindfulnya diberesin, ikhlas nerima. Terus yang kedua, aplikasinya berarti ngejaga secara keseluruhan, ngejaga kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya. Salah satunya dengan berani berkata tidak, gitu kan ya? Benar nggak? Salah satunya tuh berani berkata tidak. Berarti yang lainnya kan sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi yang emang harus sebaiknya dilakukan untuk kita tetap menjaga kesehatan fisik dan mentalnya itu kan ya. Oke, terus step ketiganya apa, Andri? Sebenarnya sih bukan step sih. Kalau step itu kan sebenarnya langkah. Ini banyak hal, banyak hal. Menjaga kesehatan fisik, kemudian berkata tidak, mampu berkata tidak kepada sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita. Lalu kemudian yang juga sering kali disarankan adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita itu berada pada lingkungan yang cukup positif gitu ya. Oke. Jadi itu tuh yang susah tuh. Orang dulu sering salah loh. Di dalam salah satu buku dikatakan ada beberapa orang naif yang merasa dirinya sangat positif dan dia bergaul dengan orang-orang yang negatif atau dia punya mungkin perilaku yang positif
dan dia bergaul dengan orang-orang negatif dan berupaya untuk bisa merubah orang-orang tersebut gitu ya, mengubah orang-orang negatif tersebut. Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa gitu. Malah dia ikut-ikutan ke dalam perilaku negatif tersebut. Jadi memang untuk cara mudahnya adalah hindari orang-orang yang negatif atau orang-orang yang punya perilaku kurang baik yang bisa membuat kita tidak nyaman ataupun tidak dalam kondisi yang baik secara kualitas hidup, dan perdekatkan diri kita atau dekatkan diri kita pada orang-orang yang punya kualitas hidup yang baik, kemampuan diri yang baik, dan itu yang penting. Jadi memang orang bilang bahwa bergaulah dengan orang yang bijaksana gitu ya. Kalau ada pepatah mengatakan kalau lu bergaul sama tukang ikan ya lu kena bau amisnya, kalau lu sama tukang parfum lu kena wanginya gitu. Itu memang juga perlu Benar ya. dilakukan untuk membantu diri kita lebih baik lagi gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih, kita sebenarnya sadar nih, Dri, sekeliling kita tuh sebenarnya agak nggak baik gitu ya. Terus kalau menghindari kan kadang-kadang kayak gitu tuh. Kalau mau menghindari juga rasanya nggak enak karena misalnya dianggap nggak setia kawan lah, dianggap lo inilah ya gitulah ya. Jadi sehingga kita tetap harus ada di situ. Sementara mungkin kekuatan kepositifan yang tadinya kita punya tuh nggak kuat-kuat amat gitu. Akhirnya bener kata Andri, temenan sama tukang ikan kena bau amisnya gitu. Nah itu gimana, Andri? Untuk mengakalinya, karena kan tentunya kalau itu kayak it's a choices ya. Jadi maksudnya kalau dia pilih, terus udah gitu dia bisa jadi nggak baik. Kalau dia nggak pilih itu, ya banyak konsekuensinya tuh gimana tuh? Secara umum bisa kita lakukan sesuatu yang tadi di awal gitu, yaitu berkata tidak gitu. Jadi kita harus meninggalkan. Karena kalau misalnya sekarang ini kan kita kenal tuh istilah apa tuh toxic relationship gitu ya katanya. Toxic Jadi relationship. orang-orang yang toxic ini kita nggak bisa dekatkan kan. Nah itu dulu waktu kemarin ada kelas online gue gitu ya tentang bagaimana berpikir untuk lebih baik, kemudian juga mencintai diri sendiri. Itu salah satu problemnya itu di situ. Mereka bilang gini, gimana ya kalau toxic relationship-nya ini ada di orang-orang terdekat. Orang-orang yang setiap hari itu memang bersama dengan kita. Misalnya orang tua kita gitu kan. Nggak semua loh orang tuh berada pada kondisi ideal, punya keluarga yang baik. Ada memang yang memang nggak bagus gitu istilahnya. Nah lalu gimana dok? Saya bilang yang penting Anda menyadari dulu. Kalau kamu punya kemampuan, misalnya usiamu udah cukup untuk keluar dari sana, maka keluarlah gitu ya dengan mengupayakan hal tersebut gitu. Tapi ingat bahwa jangan sampai kondisi tersebut sepertinya hanya seperti kita kabur dari situasi yang sebenarnya yang salah tuh kita. Makanya selalu kalau untuk belajar mencintai diri sendiri, kalau kita belajar ajarannya itu, kita balik lagi ke mindful itu dulu. Lu tuh bener-bener udah sadar belum sih diri lu tuh seperti apa? Apakah lu orang yang benar-benar punya kemampuan untuk melihat, oh iya ya gue ini ada kekurangan dan kelebihannya. Nyokap atau bokap gue ini ternyata ngomel-ngomel ini lebih karena gue nya juga emang gak bener sih. Jadi lu harus bener dulu gitu. Jadi jangan lu proyeksi mulu lu sama orang. Lu sih yang salah, lu sih. Nggak begitu juga. Nah ini teman-teman yang muda yang belajar untuk mencintai diri sendiri itu mesti paham dulu. Dia bisa nggak sih melihat itu apa adanya? Kalau lu nggak bisa, lu datang deh ke psikiater atau ke psikolog supaya dikasih cermin. Nih muka lu gini, kayak gini, lu sikap lu seperti ini. Itu yang penting juga. Karena kadang-kadang kita nggak bisa begitu ya, nggak gampang gitu. Menyadari kita apa adanya itu perlu proses gitu ya, perlu pendewasaan diri gitu kan. Kita juga pernah ngalamin lah di usia muda kita mauannya seperti apa. Nah ini yang membedakan satu sama lainnya gitu. Oke, jadi sebenarnya proses utamanya tuh di mindful tadi itu ya, bagaimana secara ikhlas nerima diri kita. Itu yang paling utama. Nah, ada nggak sih tips and trick gimana supaya proses step yang kita melewati mindfulnya nih berjalan dengan baik gitu ya? Terutama mungkin untuk teman-teman di sini yang masih dalam proses pendewasaan lebih beralih lah dari yang tadinya galau-galau untuk jadi lebih dewasa gitu kan, pasti di situ ada prosesnya tuh. Gimana sih cara supaya prosesnya berjalan lancar tuh si mindful ini nih gitu. Karena itu kayak step yang paling penting banget ya. Sebenarnya ketika orang itu ikhlas ya dengan apa yang dia punya dan dia bisa terima keadaan itu dengan baik, maka
sebenarnya orang tuh bisa melewati kondisi itu dengan cukup stabil gitu. Artinya dari awal, dari sejak kecil kita belajar untuk bagaimana ya mengelola pikiran dan perasaan kita gitu dengan baik. Kemudian kita mencoba menyadari kalau aku nih marah ya. Jadi kalau marah terus kita lihat, iya ya, apa yang membuat saya marah ya? Tadi seperti itu. Jadi sikap fully aware itu selalu ditanamkan gitu pada diri kita bahwa oh iya ya, aku tadi marah kenapa ya? Makanya kan kalau anak-anak sekarang kalau misalnya contoh yang tantrum gitu ya, kalau anak kita tantrum gitu ya, kan kalau orang tua dulu kan misalnya apa namanya nggak boleh gitu misalnya atau anaknya tuh malah digebuk atau diapain gitu kan. Nah belakangan kan kita juga dengar bahwa kalau anak itu tantrum kita Peluk. biarkan dulu, Oh, biarkan biarin dulu dulu terus gitu, biarkan dulu, kemudian biarkan dia mengekspresikan kemarahannya mengeluarkan dulu. emosinya. Betul, cuman kan sosial kita ini belum bisa terima. Ada yang nanti komen lah, ah tuh orang tua apaan tuh Ya, di anak ngamuk dibiarin aja gitu diamin. ya, atau goser-goser nggak tahu malu tuh nggak bisa ngajar gitu kan. Hal-hal seperti itu yang membuat kita jadinya, aduh gimana ya nggak enak. Padahal sebenarnya itu cara dia. Nanti ketika dia sudah mulai lebih tenang, kemudian kita tanya kan setelah kita peluk misalnya seperti tadi lu bilang, apa yang membuat kamu marah gitu ya. Kira-kira seperti apa gitu. Sama begitu juga dengan pasangan kita kan kalau misalnya dia sedang kayaknya emosi atau apa, coba kita dengerin gitu. Apa sih yang membuat dia emosi gitu. Jadi jangan kita emosi duluan. Nah ini yang seringkali juga menjadi problem. Kadang-kadang kita nggak bisa mendengarkan gitu ya. Kita maunya tuh kalau ada orang Didengerin. kita maunya didengerin atau kita udah mau nyela duluan. Jadi lu ngomong kapan nih gue mau potong nih gitu kan. Jadi itu takes energy sebenarnya kayak gitu. Makanya kadang-kadang keep in silent kayak kita tadi perhatiin deh. Ada saat dimana kita tadi nggak ngomong apa-apa tuh. Kayak lu diem, gue diem. Karena lu berusaha memahami, ya lu tidak replying on terlalu. Gue juga berusaha memberikan lu kesempatan untuk berpikir gitu. Dan dengan kondisi seperti ini kita mencontohkan bahwa proses silent itu juga nggak masalah. Bukan selalu orang ngomong tuh harus di-reply, kemudian apain dikasih sanggahan atau di debat gitu, enggak kan? Kadang-kadang ya mungkin dia benar juga gitu, nggak masalah gitu. Oke, jadi sebenarnya poin yang tadi gue coba ambil yang utama adalah sebenarnya ikhlas ya, Andri. Jadi maksudnya kayaknya ikhlas itu adalah sesuatu yang simple banget. Sering banget pastinya ya kita dengar ikhlas. Pokoknya ikhlas deh. Kalau misalnya ada apa-apa ikhlas. Termasuk saat kita juga dalam proses yang mindful itu kita harus ikhlas menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, cuma ya itu tadi. Kadang-kadang ikhlas yang terucap dengan ikhlas yang memang benar-benar terasa itu kan sesuatu yang agak beda gitu ya. Nah, Betul. gimana sih supaya nih Andri, kalau tadi kan jelas gimana caranya adalah kita tadi kalau misalnya ada marah atau apa coba diem dulu, coba kita evaluasi kenapa. Jadi artinya merilis emosi juga salah satu bentuk yang bisa kita lakukan ya. Artinya diam dulu pada saat kita marah diam atau pasangan kita marah diam. Terus seperti anak tantrum pun biarin dulu aja emosinya keluar, habis itu baru kita bahas lagi. Nah tapi sekarang kalau misalnya kita untuk ikhlas, untuk itu kan juga perlu ikhlas, Ndri. Melihat pasangan marah, melihat atau anak kita tantrum, ya udah biarin aja dulu. Itu kan harus ikhlas dulu juga kan. Artinya ya udah supaya kita nerima dengan nggak apa-apa. Itu gimana ya caranya? Supaya nggak cuma ucapan aja ikhlas, ikhlas deh, ikhlas gitu. Tapi sebenarnya di dalam hati itu masih yang gitu. Berarti cara ngerilisnya gimana sih gitu? Kalau dia ngomong doang berarti ya memang cuma di hatinya belum ada gitu kan. Tapi memang betul yang tadi dibilang bahwa nggak mudah juga ya belajar ikhlas. Orang kita semua juga masih belajar kok gitu ya. Bayangin kalau kita punya sesuatu barang, kemudian kita kehilangan barang itu. Ya kalau kita nggak bisa terimanya, itu akan sulit. Seperti misalnya pasien yang bertanya, dok, saya ini kok merasa peristiwa trauma masa kecil saya ini begitu berbekas ya. Kenapa ya dok ya sampai begitunya gitu ya. Saya bilang karena bapak atau ibu menganggapnya sangat bermakna. Dan ketika itu bermakna secara ilmu kedokteran itu kan kita punya amigdala ya. Suatu pusat sistem saraf pusat yang menyimpan memori tersebut. Betul. Dan yang disimpan tuh yang bermakna.
Sekarang saya tanya sama Bapak, apakah Bapak 5 tahun yang lalu Bapak ingat pernah makan apa di hari Kamis tanggal segini? Nggak ingat. Kenapa? Kan tidak bermakna. Makna. Tetapi ketika saya tanya sesuatu yang mungkin dibully waktu kecil, itu Bapak ingat banget. Karena waktu pulang Bapak catat di kalender, dimerahin, ini adalah hari yang mana saya mengalami suatu tekanan yang besar luar biasa, membuat saya terluka, membuat saya tidak bisa sembuh lagi akan ke depannya. Jadi yang membuat kondisi seperti itu bukan siapa-siapa loh, tapi Anda sendiri, bukan dari si pembuli itu gitu. Walaupun kita tahu, tapi kalau nggak ada dia kita nggak begini, betul. Tapi kalau kita bisa memaafkan, kita let it go, kita put it down and let it go gitu ya. Kalau kata Ajahn Brahm, itu kita bisa lakukan. Memang nggak mudah. Siapa bilang mudah? Makanya kenapa saya selalu belajar. Kita semua selalu belajar bagaimana bisa melepas gitu. Karena melepas itu juga penting. Kalau ini barang kita kan selalu kita bilang bahwa ini semua yang kita miliki ini akan berpulang kok nantinya ke tempat yang punya gitu istilahnya. Nyawa kita, badan kita ini juga akan demikian gitu. Jadi kalau kita bisa belajar seperti itu dalam pikiran kita terus tiap hari kita bilang ikhlas itu, kita nggak akan diomelin orang juga ya nggak terlalu kesel gitu ya, karena oh ya udah ya memang itu cuman suatu proses aja, ada orang ngomel ya tergantung gua terimanya deh. Kalau gua mau marah ya gua marah, kalau gua mau cuek ya gua cuek gitu, tergantung dari gue kan jadinya bagaimana menerima itu. Oke. Kalau gue gini, Ndri. Kalau misalnya Hmm, cara untuk ya nggak tahu nih ya bener atau enggak. hmm, Tapi kalau hmm, misalnya kan kadang-kadang marah, kesel atau apa gitu ya. Ya itu tadi sih bener. Terima aja dulu marahnya. Emang marah, hmm, terima. Tapi ya memang membuat state kita untuk menerima itu kan kadang-kadang kita tuh suka sebagai apa sih namanya, terbawa gitu kan. Kan sebisa mungkin hmm. kita kalau bisa nggak terbawa, tapi ya terima aja keselnya, terima sedihnya, terima terima rasa bahagianya, nggak cuma jelek-jelek aja ya, terima rasa senengnya Yes. gitu. Setelah diterima, ya balik lagi bersyukur atas semua rasa yang memang udah mampir ke hati kita, ke semuanya. Terus apapun itu lepaskan lagi. Ya jadi artinya back to zero point lagi gitu. Boleh nggak sih Hmm. kalau gitu? Jadi untuk Bisa artinya aja. gini, untuk mencoba untuk supaya gini, kalau kita marah sometimes, kalau gue nih yang ngerasa, kalau marah kadang-kadang yang ada yang bikin kesel tuh involve kan kita di dalamnya kan untuk marah, Hmm, gitu loh. Tapi sebetulnya while kita diam aja sesaat, tahu sebenarnya kita tahu nih kita marah, ya udah saya terima marahnya, terima kasih atas ya kita berterima kasih atas semua rasa yang datang kepada Sang Pencipta dan ya saya ikhlaskan dengan apa namanya rasa ini untuk pergi gitu, untuk lepas hmm. lagi gitu, supaya netral lagi. Gitu boleh nggak sih kalau kayak gitu? Boleh. Itu kan bagian dari terapi mindfulness juga ketika kita Hmm, menyadari. Jadi mm-mm, orang yang mindful itu bukan berarti nggak bisa marah. Dia nggak bisa mm-mm, merasakan emosi-emosi itu bisa. Dia bisa marah, dia bisa kesel, dia bisa benci, dia bisa rindu, dia bisa bahagia, dia bisa kalah. mm-mm, Tetapi ketika kita merasakan itu kita merasakannya sebagai suatu proses. Suatu proses mm-mm, yang ada awal, kemudian ada proses berjalannya, berlangsungnya, mm-mm, kemudian ada akhirnya. Tadi Fitri bilang kan, kita terima aja tuh sebagai bagian dari proses kemarahan itu. mm-mm, Nanti kita lama-lama reda dan kita lepaskan atau kita hilangkan itu dari kondisi kita. Nah, tapi sayangnya Fit, banyak orang mm-mm. yang nggak begitu. Jadi dia tetap terus di dalam Hmm. proses itu, dia nggak Jadi dipegangin melepaskannya. terus ya, dikekepin Betul, terus gitu betul, ya. betul. Kalau kita misalnya contoh, ini gelas ya, ya ini Mm-mm, sih berat ya, kalau mm-mm, gelas plastik lah, ya gelas plastik. Kalau kita pegang begini gitu ya, mungkin nggak berasa sambil mm-mm, ngobrol sejam gitu ya nggak berasa. Tapi mm-mm, kalau kita bawa-bawa gelas itu terus kemana-mana, ya kita kencing kita bawa, mandi kita bawa, tidur kita pegang, lama-lama kita mm-mm, merasakan beban, walaupun tuh kecil gitu, walaupun tuh mm-mm, enteng gitu, nggak nyampe sekilo gitu. Tapi kalau kita mm-mm, belajar untuk taruh, tangan kita akan terbuka, kita masih bisa meraih hal yang lain. Sama ketika kita juga mencoba meraih impian kita kan. Kalau kita pegang terus gitu, mm-mm, sesuatu itu yang nggak bisa kita tinggalkan. Tapi kalau kita nggak akan bisa meraih yang lain, kalau kita nggak meninggalkan yang ini. Tiap orang punya hal mm-mm, yang berbeda, karena pengalaman hidup orang itu juga bisa berbeda gitu, Fit. Jadi nggak bakalan sama setiap orang mm-mm. itu dalam konteks
kehidupannya. Kita juga nggak bisa maksain kan bahwa lu Mm-mm. belajar dong. Pengalaman orang itu berbeda-beda. Tapi intinya tetap sama, yaitu dia yang punya kendali terhadap perasaan, pikiran, dan perilakunya dia, bukan orang lain. Itu yang perlu ditekankan sebenarnya. Gitu. Sip. Berarti kalau tadi kembali kepada apa namanya yang Hmm, sempat Andri apa namanya angkat tadi cerita kayak punya memori masa lalu, masa kecil ya. yang nggak enak, Hmm, berarti hmm, sebenarnya adalah yang dibenahin adalah coba dia melepaskan itu ya, ya menganggap itu bukan sesuatu yang penting sehingga tidak perlu terlekam di ya. amigdala tadi ya. Nah, cara Karena sebenarnya melepaskannya banyak, adalah hmm, karena banyak sebenarnya tadi kalau ngomong seperti itu, karena banyak orang itu yang mau datang ke dokter jiwa, mm-mm, psikiater, bahkan mm-mm, mungkin hipnoterapis selalu berkata mm-mm, bahwa saya ingin menghilangkan masa lalu saya, hmm, gitu. Jadi saya ingin kalau bisa itu nggak ada. Kan nggak mm-mm, mungkin, ya kan? Itu kan sudah ada gitu kan. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana kita bisa memaafkan atau kita melupakan atau mungkin memberikan nilai emosi yang lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Itu kan yang bisa kita lakukan. Kita kan nggak mungkin gitu bisa ngeluarin gitu ilmu apa semuanya gitu jadi sesuatu yang apa yang hilang gitu kayak wah the brand new guy a brand new girl gitu ya nggak bisa kan karena nggak bisa mm-mm. mana cuci otak gitu nggak mungkin cuci otak kayak gitu kayak mau baru karena kan kayak butterfly effect kan yang pernah ada filmnya itu bahwa satu dari kehidupan kita itu akan membuat makna buat yang lainnya juga gitu bukan cuma buat diri kita doang. Mm-mm, betul. Hmm. Jadi sebenarnya bukan ya melupakannya bener nggak sih Indri kalau melupakannya atau memaafkannya atau Melupakan juga bisa. melupakan juga nggak Melupakan apa-apa nggak ya? masalah juga, iya. Karena kan nggak juga Hmm, semua apa yang kita ada di dalam pikiran kita itu kita harus akan diingat. tangkap gitu. Otak Hmm, kita ini kan begitu juga, walaupun katanya tidak terbatas, tapi kita sendiri ada tahu bahwa batasnya. nggak mungkin, betul. Karena apalagi Hmm, kalau sekarang ya zamannya distraction begitu banyak ya, jadi hmm, terlalu ruwet gitu pikiran. Ya itu yang membedakan kondisi sulitnya orang-orang kemudian mencoba mencari lagi kan bagaimana ya supaya bisa tenang hidup tuh bisa slow gitu bisa hmm, bisa menikmati day by day karena kadang-kadang kita nih terlalu sibuk gitu kayaknya otak hmm. kita tuh nggak pernah bisa berhenti gitu ya kayaknya kalau berhenti terus kita nyari eh, Apalagi ya. ngapain lagi ya gua ya gitu ya itu tuh Hmm. kalau kita biarkan tuh bisa cemas tuh kita tuh lama-lama kayak gitu Jadi gangguan cemas deh ya. Itu udah ya topik yang lain bisa. lagi ya. Udah jadi topik yang lain. Nah, tadi nih belum lengkap nih kayaknya ya. Tadi kan setelah Hmm, salah satu, bukan salah satu, kumpulan step yang bisa kita lakukan hmm, untuk kita bisa hmm, self love yang benar-benar benar-benar apa ya, holistik, benar-benar hmm. yang sesuai lah gitu ya. Mulai dari awal kita untuk mindfulnya, terus udah gitu mengaplikasikannya. Nah, ada lagi nggak yang Ya, lainnya, Nindri? terutama untuk hal-hal yang saat ini ya, Fit ya. Maksud Mm-mm. gue dalam artian kondisi COVID sekarang ini ya, Mm-mm. pandemi kita ini, kita tuh mesti tahu banget ya, dengan modal mindfulness tadi, apa Mm-mm. yang kita butuhkan ya. Kita harus memenuhi dulu apa yang benar-benar kita butuhkan dulu ya, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Mm-mm. Karena nanti kita akan bertemu pada situasi di mana kita harus memilih kan, kita mesti milih apa nih, gitu ya. Dan itu yang penting untuk masa-masa krisis seperti ini. Ya di masa-masa kita ini krisis seperti ini, kita perlu pengetahuan, kita perlu tahu banget gue mesti butuh apa nih. Kalau di dalam teorinya lain lagi, Rick Hanson di dalam bukunya Mm-mm. Resilience gitu daya tahan itu salah satu cara untuk kita agar bisa lebih tahan terhadap uh, situasi krisis adalah kita merasa puas. Puas Mm-mm. itu dalam artian kebutuhan dasar kita terpenuhi. Gue nggak bilang kebutuhan mau jalan-jalan ya. Kalau Mm-mm. ada orang yang masuk, dok kebutuhan dasar saya jalan-jalan dok, travel, pasang Instagram, gue lagi di mana gitu. Nah, berarti lu nggak benar-benar ngerti kebutuhan dasar lu. Karena kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow kan yaitu sandang, pangan, papan. Itu. Papan. Itu dulu. Bukan apresiasi, bukannya jalan-jalan, bukan yang sifatnya lain. Tapi kebutuhan dasar dulu terpenuhi. Nah, Mm-mm. kita kalau sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar kita dan kita merasa puas dengan keadaan itu,
maka daya tahan kita terhadap stres akan lebih baik. Dan itu penting banget di masa-masa krisis seperti sekarang ini. Makanya kalau kita bicara tentang mencintai diri kita sendiri, salah satunya kita tahu nggak nih, kebutuhan kita nih apa. Ya, kebutuhan dasar kita tuh apa. Itu bukan cuma ngurusin keinginannya doang. Gue mau ini, gue mau itu. Tapi kebutuhan dasarnya apa dulu. Penuhi dulu itu. Itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Karena itu akan meningkatkan daya tahan kita terhadap stres. Apalagi di masa krisis seperti sekarang ini. Oke, jadi kebutuhan versus keinginan ini yang benar-benar harus bisa kita pisahkan ya. Tentunya sangat beda Yes. antara memang kebutuhan dan keinginan. Dan mungkin Hmm. satu lagi, Andri, setelah kita tahu kebutuhan kita apa, terus sudah itu Hmm. terpenuhi, tentunya kan rasa puas. Mungkin aplikasi rasa puas itu adalah dengan rasa syukur ya. Bersyukur, Betul. alhamdulillah masih bisa makan, Betul. alhamdulillah masih Betul. punya tempat tinggal yang itu. Nah, dengan begitu ya itu tadi lebih kuat terhadap stresor karena kita udah sangat puas dan bersyukur kok dengan semua yang ada Ya, gitu ya. betul. Jadi kalau misalnya kita belajar bagaimana mencintai diri sendiri, salah satu poinnya juga kan itu feeling gratitude gitu ya, Iya. merasa bersyukur. Karena dengan kita merasa bersyukur, kita merasa content katanya ya, istilah bahasa Inggris itu kita merasa apa ya, penuh gitu, terpenuhi semua kebutuhan kita. Kita merasa oh ya sudah cukup. Jadi kita nggak banyak keinginan yang aneh-aneh gitu. Yang dimana kalau keinginan itu terlalu banyak, akhirnya membuat kita sendiri merasa kita tuh jadi nggak pernah puas gitu karena kayaknya masih ada ini gitu. Begitu yang jadi akhirnya membuat seperti kayaknya otak kita terus berpikir, terus tidak bisa membantu diri kita sendiri dengan baik. Oke, sip. Hah, tadi lagi Andri. Aduh, ini kayak apa namanya? Sebenarnya sambil sambil merefresh juga sih ya, sambil ya benar-benar mungkin ada step-step yang kadang-kadang perlu untuk di reminder juga. Udah tahu sebetulnya, tapi kadang-kadang kita suka nggak Hmm. on track gitu kan. Yang pada akhirnya yang kenapa sih gitu kan? Mulai dengan kata kenapa sih kok nggak gini sih? Kenapa sih kok nggak gini? Itu kan artinya sudah tidak mengurangi kadar syukurnya. Padahal kalau balik lagi, ingat deh kebutuhan udah terpenuhi ya Hmm. udah harusnya udah on track itu bersyukur pasti yang lainnya tuh akan happy happy aja gitu. Halo Andri, halo Hey, Andri, kenapa jadi sorry, kenapa jadi kebalik begini? Sorry, balikin lagi, kepencet. tenang tenang. Iya sip. Nah, Iya, iya. setelah itu ada lagi nggak Andri? Sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang mulai masuk nih. Oh, setelah itu sebenarnya Mm-mm. kadang-kadang ya yang cuman gue pengen ingetin gitu ya buat teman-teman semua, Mm-mm. jangan gue juga sih. Sebenarnya kan tadi lu bilang juga kita berdiskusi seperti ini kemudian kita jadi ingat kembali apa yang mesti kita Mm-mm. lakukan. Betul. Ya kan makanya kita seneng juga kalau berdiskusi yang cukup dalam gitu pada suatu saat Mm-mm. tertentu berdiskusi. Nah, satu yang perlu diingatkan adalah kadang-kadang ya kita tuh tahu sih apa yang mesti kita lakukan gitu Fit. Banyak dari Mm-mm. kita tuh kan nggak jadi seorang, gue nggak pernah mau disebut sebagai motivator gitu ya, maksudnya menurut gue tuh semua itu ada, ilmu itu ada kok ya, sudah ada Mm-mm. jelas. Kita mau yang paling sederhana yang di dekat kita apa ya, agama ya kan, lu pelajarin aja tuh agama dengan benar, semuanya tuh ada di sana, kalau lu jalanin dengan baik udah pasti ada. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari jauh-jauh kemana-mana gitu. Sebenarnya ada di dekat kita, di hati Mm-mm. kita tuh Mm-mm. ada. Tapi seringkali cuman kita tahu teori doang, tapi nggak pernah mau melakukannya. Jadi kita ngomong, gua mesti ikhlas ya dok ya, iya benar. Tapi lu nggak pernah ikhlas, ya pernah sama juga, bolong. Gitu. Jadi Ya itu tadi seringkali ikhlasnya kalau cuma kata-kata ya. iya, tapi kalau dibilang belajarnya memang dari awal kata-kata dulu, iya betul. Karena mau nggak mau belajar itu kan memang dari secara umum dari proses kognitifnya itu kan dari kita melihat, membaca, kemudian kita masukin ke Mm-mm. dalam otak kita apa yang mesti dilakukan gitu. Itu sih yang penting, ya. Itu yang utamanya. Oh, Bang Lahargo tuh ada tuh. Mantap, Bang. Thank you. Kakak kelas Keren. Oh 95. gitu. Terima kasih Bang Lahargo. Nanti next time undang Bang Lahargo ya, boleh ya? Mantap Oke, nih Bang Lahargo nih. siap, siap, siap. Oke, jadi ya apa namanya stepnya tuh, bukan step sih, satu-satu kesatuan lah ya, yang harus dijalankan utuh supaya kita benar-benar bisa
ya bisa full self love-nya gitu ya. Kalau self love-nya bagus, mudah-mudahan juga bagaimana kita bersikap dan mencintai. Nggak mencintai kan bukan mencintai sekeliling, bukan hanya kepada orang aja kan, berarti kan kepada semua makhluk ya, berarti ya. Benar nggak sih Ya, kalau kalau misalnya di sini? misalnya Mm-mm, kita, ya kalau misalnya, ya contoh misalnya secara atau di dalam proses naturalnya gue sebagai seorang mm-mm, Andri gitu ya, mm-mm, dalam agama Buddha kita mencintai semuanya, segala makhluk gitu ya. Makanya kita selalu bilang semoga semua makhluk berbahagia gitu. Jadi bukan mm-mm, cuma manusia gitu, tapi mm-mm. juga semua makhluk gitu. Tapi kayaknya semua juga bilang begitu kan, Begitu. bukan cuma Mm-mm, manusianya, tapi ciptaan Tuhan itu juga kita cintai gitu kan. Itu yang akan mm-mm, menyeimbangkan. Karena kalau enggak, nantinya kita juga akhirnya enggak seimbang gitu di dalam mm-mm, kehidupan kita kayak gitu. mm. Sip, 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 sip. Terus ada yang mau ditambahin lagi nggak nih untuk melengkapi supaya Hmm. teman-teman semua di sini untuk Hmm. proses self love-nya atau sebenarnya pengingat sih sebenarnya mungkin udah pada tahu sih sebenarnya Andri yang kita omongin Oke. ini udah pada tahu pasti gitu. Cuma masalahnya tadi itu Hmm. gue aja lebih wah di refresh lagi nih gitu. Jadi Hmm. lebih aware lagi nih gitu. Tapi Ada sebenarnya lagi nggak gitu, untuk Fit, memang kalau kita bicara tentang, karena kan nanti teman-teman tuh pertanyaannya biasanya begini, konteksnya kan lu beda sama gua dok gitu kan. Kalau lu kan mm-mm, begitu, kalau lu gua kan begini. Saya kira semuanya itu tergantung dari keadaan dia gitu ya. Orang itu kan juga melihat tuh tidak tiba-tiba. Kita nggak melihat Andri sekarang, Fitri sekarang seperti ini apa adanya dulu gitu. Kita semua mm-mm, sama-sama berjuang kok di dalam kehidupan mm-mm, ini. Kayak gitu kan. Nggak sih tiba-tiba langsung begini aja. Jadi ada proses yang perlu dijalani. Nah, seringkali orang itu tidak mau melakukan proses itu gitu. Dan ini yang perlu ditekankan buat teman-teman. Makanya nggak heran banyak ada protes dari beberapa, ya ini sih sebenarnya nggak semua berlaku. Cuma ada yang bilang kan, misalnya generasi X sama generasi yang di atas X-nya itu bilang generasi milenial sekarang nih, milenial. atau generasi Z ini kayaknya kok maunya buru-buru, maunya cepet-cepet, maunya instan, ya semuanya serba instan. Ya nggak juga, ya memang cara mereka mungkin karena kita kan kenal internet tahun 97, mereka Mm-mm. udah dari awal lahir aja udah kenal internet dan itu jadi Hmm. cepet gitu ya, sesuatu itu jadi cepet. Jadi memang mungkin kita harus memahami juga kan adik-adik kita ini gitu, teman-teman milenial ini, bahwa mereka juga punya sesuatu yang prosesnya itu lebih cepat daripada kita gitu. Nah, tetapi jangan lupakan bahwa segala sesuatu itu tetap butuh proses. Kita nggak bisa terlalu mendorong diri kita terlalu terlalu berlebihan gitu ya. Tapi kita harus sadar. Makanya balik lagi tadi ke mindfulnya nanti bahwa kita Hmm. bisa punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalnya kita nggak bisa memaksakan di satu sisi, maka kita perlu mengoptimalkan di sisi lainnya, bukan cuma di satu sisi saja. Ini yang paling penting sih sebenarnya untuk diingat kayak gitu. Oke, sip. Kan apa namanya kalau untuk self love ini tentunya kalau dia udah lebih dewasa mungkin lebih lebih Hmm, mudah kita untuk jelasin ya caranya gini hmm, gini hmm, gini. Nah, hmm, cara hmm, menanamkan untuk anak-anak tuh gimana ya, Andri? Maksudnya sedari mungkin mungkin untuk Dustin hmm, anak-anakmu tuh gimana tuh dengan hmm. anak-anak yang umur masih yang kecil-kecil supaya mereka tuh udah punya rasa cinta terhadap dirinya, menerima acceptance untuk apapun dia gitu. Cara cara nanaminnya Sebenarnya gimana sih? Mm-mm. ya paling penting sih pertama adalah menjaga kesehatan itu ya. Jadi Mm-mm. bagaimana mencuci tangan, mencuci mencuci tangan dengan baik gitu Mm-mm. kalau mau makan gitu, membuang sampah, artinya kan mencintai lingkungan gitu kan. Terus kemudian eh, mandi, makan yang benar, tidur yang benar, disiplin di dalam hal itu. Kalau main apa game atau apa itu ada Mm-mm. waktu ya nggak boleh itu sebenarnya hal-hal yang praktikal biasa aja saya yakin juga semua teman-teman di Mm-mm. sini juga ke anak-anaknya juga melakukan hal tersebut gitu ya. Lebih jauh tingkatannya lagi kan nanti diajarkan misalnya kayak pendidikan seksual ya bahwa misalnya nggak boleh orang lain menyentuh bagian-bagian penting di dalam tubuh dia gitu ya Mm-mm. cuman boleh mamahnya atau papahnya atau misalnya dokter atas izin atau dengan apa tuh namanya tuh kalau kita bilang tuh uh, ada yang nungguin lah Anu. intinya kayak gitu Mm-mm. ya
orang tuanya gitu, nggak sembarangan gitu. Nah, di situ juga kita mulai belajar untuk empati kan. Dalam masih kecil ini juga kan sudah mulai bisa diajarkan empati gitu kan, bahwa bagaimana kita bisa membuat mereka itu lebih bisa menghargai orang lain juga gitu. Misalnya kalau Mm-mm. kayak tadi aku kan di ruang kerja nih. Kebetulan ruang kerjaku itu Mm-mm. dekat sama apa nama TV anak-anak gitu. Jadi aku bilang Mm-mm. tolong nanti papi mau ada ngobrol dulu ya sama teman, ada acara gitu. Coba kamu nggak usah teriak-teriak ya kalau misalnya Mm-mm. mau sesuatu. Kadang-kadang masih suka begitu kan, suka pengen teriak-teriak, Iya. apalagi kalau Mm-mm. mainan yang satu diambil sama yang satu lagi ini, Iya. atau rebutan channel TV Mm-mm. gitu, maunya ini kok lama banget sih ini film yang tadi, yang YouTube yang tadi gitu. Itu hal-hal yang mungkin juga perlu dijelaskan ke mereka. Hmm. Jadi sebenarnya simple thing yang udah kita lakukan, yang biasa kita lakukan untuk sebenarnya awalnya bukan mendisiplinkan, tapi lebih ke arah supaya dia mencintai dirinya dengan menjaga kesehatan, mencintai dirinya dengan Hmm, menjaga kesehatan juga kan, misalnya dia membersihkan sikat gigi lah, mandi lah, cuci ya, tangan, makan yang ya, teratur, itu sebenarnya ya. sudah mulai mendidik sedini mungkin bagaimana dia harus mencintai dirinya ya gitu ya. Iya, karena kan kita Mm-mm. mesti belajar dulu mencintai tubuh kita, ya kan? Hmm. Memberikan hal-hal, karena tubuh kita ini penting loh, karena buat kita melakukan aktivitas dengan belajar, beribadah, semua itu kan pakai tubuh kita loh. Coba bayangin kalau tubuh kita sakit, kita nggak bisa ibadah dengan baik, kita nggak bisa sekolah Mm-mm. dengan baik, kita nggak bisa kuliah, nggak bisa bekerja. Jadi penting banget, Mm-mm. makanya sekarang di masa pandemi ini juga orang selalu salamnya stay healthy, stay safe Iya. gitu. Itu kan sebenarnya apa ya, sesuatu yang sehari-hari gitu, Fit, yang Mm-mm. Mm-mm. bener-bener apa yang istilahnya tuh manifestasi sehari-hari dari mencintai diri gitu. Lu sehat ya sekarang ya. Nggak penting Mm-mm. sekarang apapun, yang penting lu sehat dulu. Itu kan sesuatu Mm-mm. yang biasa gitu. Mm-mm. Sip, 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 sip. Benar, benar, benar. Oh ya, nih sebentar mau. Terima kasih Mbak Herli. Ini senior-senior saya nih yang ikutan katanya. Dokter Hani, Mbak Helen, terima kasih. Wah, banyak yang gabung nih. Terima kasih banyak. Dri, kita coba jawab ya, Dri, satu Yang persatu gabung ya, kok Dri. senior semua. Iya nih. Oke, Dri, ada yang nanya nih, Dri. Apakah Ya, self acceptance itu adalah sebuah titik puncak gitu, Dri, dari Wahadan? ya. Eh, Kalau misalnya kita bicara tentang titik puncak ya, kadang-kadang orang Mm-mm. suka membandingkannya dengan suatu pencapaian tertentu gitu. Seolah-olah tuh setelah mencapai itu terus kemudian Mm-mm. selesai gitu ya. Mm-mm. Gue sih nggak terlalu setuju lah dengan kondisi dibilang titik puncak ya. Menurut gue sih orang untuk self acceptance itu sebenarnya naturalnya adalah sesuatu yang memang kita semua perlu lakukan gitu. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya kalau udah nyampe situ and then selesai gitu. Enggak juga. Mm-mm. Malah sebenarnya kita belajar untuk melihat diri kita itu, kita bisa terpuaskan nggak dengan keadaan kita sekarang ini gitu ya. Artinya kita bisa Mm. merasa tenang gitu, merasa bahagia dengan apa yang kita punya gitu. Itu kan bagian dari penerimaan diri sebenarnya. Ya kan, kalau kita bisa Mm-mm. terima diri kita bahagius, kita bisa terima apa adanya kita, eh, itu yang paling penting gitu. Walaupun banyak juga sih kadang-kadang ditanya gue, kalau begitu mah orang kagak ada yang maju dong. Ya begitu-begitu aja gitu. Gue bilang, nggak juga sih. Kalau kita mau maju terus, mau melakukan, mau Mm. mencapai impian kita, ya silakan raih impian itu gitu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya gagal, jangan juga kecewa terlalu berlebihan gitu. Mm-mm. Karena itu Mm-mm. adalah proses gitu. Jadi kalau lu gagal, makanya gue suka tuh Norman Vincent Peale ya di dalam bukunya Mm-mm. The Power of Positive Thinking. Buku kuno lah, buku udah lama banget itu ya. Dia selalu bilang, jangan pernah menempatkan diri kita pada situasi di mana kita tuh seolah-olah akhir dari segalanya. Jadi kalau misalnya, Mm. gue kalau nggak masuk UMPTN nih, itu gue nggak bakalan kuliah, gue nggak bakalan Mm. hidup lagi, gue akan sia-sia hidup gue. Ya, lu jangan pernah menempatkan diri lu pada itulah. Titik Kalau itu itu ya, gagal, kalau itu gagal, ya udah ada habis yang deh lain semua. kan yang lu bisa Oke. lakukan gitu. Jadi Mm-mm. jangan pernah begitu gitu.
Nah, nanti kan dikembangkan tuh oleh teman-teman semuanya. Ada yang bilang, jangan pernah sepertinya kalau kita hidup harus ada backup. Lu kalau nabung jangan Mm-mm. di satu tempat ya. Mm-mm. Jangan selalu naruh telur itu di satu basket gitu. Itu kan pengembangannya. Pada intinya Mm-mm. sebenarnya itu. Jangan pernah menempatkan diri kita sendiri pada situasi di mana kita nggak bisa ditolong gitu. Jadi ya tolong diri lu sendiri gitu. Jangan pikirin, waduh kan nanti gua nggak bakal bisa kenapa-napa nih gitu. Itu yang penting Mm-mm. sebenarnya untuk diperhatikan. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, jangan dianggap Hmm. juga self acceptance itu adalah suatu titik puncak ya. Itu malah Malah bisa menurut gue itu merupakan bagian suatu dari awal awal. proses Ya, pembelajaran. That's betul, true. dari That's awal. true, Fit. Ya. That's Sip, true. sip, sip. Oke. Tadi ini ada beberapa nih. Ini dari Hai Dina, apa kabar? Ini di Kalimantan nih Dina nih tinggalnya nih. Wah. Pertanyaannya gini, Dri. Apa yang harus Hmm. dilakukan ketika kita berpikir sudah ikhlas, tapi Hmm. ternyata selang beberapa waktu kembali lagi kesel, sakit hati kalau ingetnya ke masalah itu lagi. Nah, itu Hmm. mungkin karena tadi belum bisa melepaskan atau Hmm. melupakannya dengan baik ya. Gimana, Dri? Kalau misalnya memang dia berulang kembali, itu Mm-mm. adalah situasi yang memang bisa wajar terjadi kan. Keinget lagi, Artinya Dri. kalau Maksudnya, misalnya betul keinget lagi sama kejadian mm-mm. itu, Dan artinya kesel dia lagi gitu. mungkin belum bisa melepaskannya semuanya gitu. Ya kan Mm-mm. kadang-kadang kan kita punya rangkaian situasi yang benar-benar sangat traumatik gitu ya. Kadang-kadang kita melihat beberapa kasus memang agak berat ya, yang seperti dibully dari sejak kecil gitu ya, kemudian dia Mm-mm. terus-terusan dia tidak bisa bangkit kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang bisa melakukan itu dengan baik dan dia bisa melewati itu dengan baik. Ya, jadi kalau kita bicara tentang keikhlasan, kalau kemudian kita mundur, kemudian balik lagi, kok begini lagi ya, nggak bisa seperti awal kemarin, nggak apa-apa, lakukan lagi gitu, kemudian Jadi lakukan lagi, iya, jadi kayak kita belajar gitu, kayak istilahnya mm-mm. tuh sampai kita berasa bahwa oh iya ya kita nih bisa berada pada situasi-situasi yang membuat diri kita tuh lebih lebih baik gitu ke depannya. Itu sih yang menurut gue sih penting untuk diperhatikan gitu. Jadi nggak apa proses itu kan proses nggak mungkin makanya jangan terlalu kayak kayak kita mau mencapai finish gitu seolah ini perjalanan kok perjalanan hidup gitu istilahnya jadi kayak mencapai puncak kemudian mencapai kemenangan wah nanti udah selesai enggak lah prosesnya ada kan gitu kita Boleh nggak berlatih sih, aja Indri? kan setiap hmm, Ya, gimana? Berlatih itu gimana, Indri? Teruskan, maaf. kita berlatih aja kan setiap hari kan maksudnya setiap saat Hmm. gitu. Sip, sip, sip. Boleh nggak sih kalau misalnya untuk mempercepat proses rilis atau melepaskan itu, Hmm, kalau tekniknya kita apa? Kalau diprovokasin, Ri. Maksudnya gini, saat kita kesal dengan suatu hmm, kejadian, itu kan pasti kan kesel banget dan pengen udahlah ya, memaafkan, melupakannya, hmm, lepas gitu kan. Tapi tadi kayak pertanyaan tadi, tapi kalau keinget lagi, aku kesel lagi nih gitu loh. Maksudnya, aduh keinget lagi gitu. Nah, eh kalau yang pernah gue coba nih ya, gue sengaja misalnya gue udah merasa oke, gue rela atau udah ikhlas itu ya memang apa namanya udah terjadi dan sudahlah nggak ada apa namanya nggak ada masalah setelah itu beres gitu, udah memaafkan lah. Nah tapi setelah itu ngetesnya adalah ya dalam beberapa hari lah coba nge-recall itu lagi, nge-recall aja panggil, sengaja panggil. Karena beda. Kalau kita inget tiba-tiba sama kita panggil kan beda kan. hmm, Ternyata kalau kalau gue tuh dengan merecallnya itu secara intermittent, ya intermittentnya bebas lah ya setiap orang mungkin mau sehari sekali atau 2 hari sekali, itu akhirnya bisa lebih flat. Atau kalau misalnya kesel sama orang, recallnya adalah nge-recall memori wajahnya kayak apa. Jadi misalnya hmm, oke, saat ini udah maafin nih, udah lega rasanya lega. Terus udah gitu besok coba panggil lagi wajahnya, ingat aja wajahnya. hmm, Kalau ngelihat membayangkan wajahnya rasanya masih masih agak grembel gitu ya dalam hmm, berasa hmm, kesel, itu berarti kalau gue pikir berarti gue belum mengikhlaskan bener nih. Tapi di recall terus sampai seminggu 2 minggu hmm. aja recall aja terus setiap hari gitu. Tapi ya ada waktunya tertentu ya. Itu sampai akhirnya ngerasa lihat mukanya gini, oh oke, udah biasa, rasanya udah flat. Nah, itu lepas tuh gitu. Bener gak sih cara begitu gitu? Tapi ternyata itu Ya, berhasil gitu.
Itu kan cara latihan kan, cara Mm-mm. latihan yang kita sebut memang di dalam proses kayak mindfulness juga kan begitu. Jadi Mm-mm. kita memperhatikan terus-menerus gitu, itu sebagai Mm-mm. situasi. Kalau misalnya belajar meditasi, kita duduk bersila ya, kalau misalnya kita Mm-mm. bersila, terus kita datang tuh mulai kesemutan gitu, aduh Mm-mm. kesemutan datang ya. Yakin kalau di dalam mindfulness terapi itu kan kita menyadari itu. Jadi kita Mm-mm. sadari tuh dia bawa itu dia datang gitu. Nah, kalau tadi caranya Fitri itu kan dia sengaja didatengin gitu ya, mau dicoba Mm-mm. nih gimana nih, Mm-mm. bisa nggak nih kita tangani dengan baik itu. Itu kan sama aja seperti kita pada kasus-kasus gangguan cemas fobia gitu ya. Mm-mm. Orang itu dihadapkan terus-terusan dengan eh, Yang dia apa takutkan. namanya yang dia khawatirkan, yang dia takutkan Mm-mm. atau istilahnya desensitisasi. Artinya Iya. sistem saraf pusat kita itu akan meresponnya itu menjadi lemah terhadap Hmm. situasi yang sama, yang stimulusnya sama, ketika Mm-mm. dia diulang-ulang terus seperti itu. Mm-mm. Nah, makin lama dia makin menganggapnya jadi biasa gitu. Jadi bukan satu Mm-mm. istimewa lagi. Nah, itu sebenarnya Mm-mm. proses apa ya? Kalau kita bilang tuh ya belajarnya gitu. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja Setiap ya, orang nggak tuh apa-apa. punya cara bagaimana sih. Kadang-kadang ada yang nggak bisa, ya dia dia mau fight aja atau mau flight Mm-mm. itu juga salah satu respon yang dia harus tahu kan kira-kira dia mau kemana gitu. Sip, sip, sip. Pokoknya setiap orang punya caranya masing-masing. Bagaimana cara untuk melepaskannya, merelakannya, mengikhlaskannya gitu ya. Sip. Ya, Ini ada pertanyaan lanjutan nih. Sip. Dari Mbak Rindu. Bagaimana mencintai diri sendiri sepenuhnya atas kegagalan-kegagalan yang kita dapatkan karena kesalahan kita? salah satu yang penting juga di dalam poin mencintai diri sendiri adalah kita mau belajar memaafkan diri kita sendiri, baik yang ada di masa saat ini atau masa lampau gitu ya. Jadi mencintai diri sendiri juga berkaitan dengan bagaimana memaafkan diri kita. Kalau kita bicara tentang yang tadi, kita melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan itu membuat kita mengalami situasi yang kurang baik saat ini. Dan kita merasa kecewa, kita merasa sedih gitu ya. Yang paling penting balik lagi gitu Fit yang tadi, yaitu Mm-mm. kita menyadari dulu itu. Kita mindful terhadap keadaan itu dan kita belajar untuk menerimanya. Ya, kemudian memaafkan diri kita gitu atas kesalahan itu. Itu yang paling penting. Tetapi bukan juga menjadi excuse. Kadang-kadang kan orang ada yang bilang, Hmm. lo begitu berarti dia nggak pernah mau belajar dong dok. Nah itu Mm-mm. balik Mm-mm. lagi ke mindfulnya. Balik lagi ke mindfulnya. Jadi dia mesti tahu banget benar-benar bahwa kalau memang ini sesuatu yang berkaitan dengan ketidakmampuan dia saat dia di masa lalu, maka Mm-mm. balik lagi dia kondisinya itu untuk belajar, belajar, dan belajar gitu untuk memahami keadaan itu. Tapi dia tidak lupa memaafkan diri. Karena seringkali orang tuh nggak maju karena dia merasa dia itu tidak bisa lagi seperti dulu lagi. Karena dia merasa Hmm. udah jelek, udah kotor, udah nggak bisa berbuat Mm-mm. apa-apa karena kondisinya. Tapi coba belajar untuk memaafkan diri sendiri supaya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita lebih baik. Uh, put ya apa namanya to the past gitu ya, yes, the Mm-mm. past aja gitu. Being mindful kan kalau di dalam terapi meditasinya itu sendiri kita menyadari keadaan saat ini, here and now-nya gitu. Jadi kita nggak mikirin tentang masa lalu karena akan selalu mengingatkan kita pada hal-hal yang buruk misalnya kalau ada masa lalu yang buruk kita akan jadi depresi. Kita juga tidak terlalu maju ke depan karena kita akan menjadi cemas karena kita nggak pernah tahu apa yang ada terjadi di masa depan kita. Pikirkan sekarang aja. Menurut gue sekarang ini yang paling penting di antara semuanya adalah lo gitu. Karena gue lagi IG live nih sama lo sekarang gitu. Yang lainnya nggak jadi penting gitu. Kenapa ya? Karena gue menikmati present moment ini, menikmati saat-saat bicara-bicara sama Fitri, bisa ngobrol sama teman-teman di sini, walaupun satu arah seperti ini. Ya, jadi itu yang kita sadari gitu sehari-hari. Itu yang terus-terusan diingatkan di dalam pikiran kita untuk sebagai latihan. Gue setuju banget nih, Indri. Jadi Hmm, selalu fokus terhadap apa yang ada di sekitar kita. Bukan kita egois sebenarnya kalau menurut gue hmm, itu. Jadi benar-benar apalagi zamannya lagi pandemi Covid gini ya, dengan fokus kalau apa namanya ada guru yang lain
mengajarkan bahwa 10 kuadrat. Jadi fokuslah 10 meter square yang ada di sekitar kita, fokuslah 10 detik 10 detik aja Hmm. sampai depan kita. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan jauh lebih bersyukur. Sehingga rasa, ya tadi, positive feeling. Bukan positive thinking ya, tapi udah positive Hmm. feelingnya tuh kejaga terus. Karena kita selalu, ya udah kayak tadi Andre bilang, ini akan menjadi hal yang penting buat gue juga saat ini bisa ketemu sama Andre, ngobrol sama Andre, ketemu teman-teman semua di sini untuk saling kita diskusi gitu. Dan itu apa ya? Hmm. Itu ya kita grateful akan itu gitu. Maksudnya gue tuh berasa bersyukur juga. Nah, dengan rasa itu tentunya akan lebih membuat apa ya, teramplifikasi lebih baik, betul gak sih? Jadi kita nggak mikirin Ya, hal-hal yang negatif lah gitu loh. Tahu sih di luar ya. sana COVID masih ini, tetap aware Hmm. untuk itu, tapi Ya, tetap memposisikan kepositifannya gitu. ya. Karena sebenarnya ketika kita berpikir atau punya energi positif lebih baik, seperti Fitri tadi bilang, kita jadi bisa melakukan sesuatu dan punya rencana lebih bagus gitu, Fit. Ya. Itu kalau kita belajar nanti ada belajar berpikir positif tahap demi tahap itu ya. Kalau gue punya kelas itu juga salah satunya begitu gitu. Yang paling penting itu kalau kita sudah mempunyai positif, vibrate-nya itu udah bagus gitu, udah positif, kita lebih gampang melaksanakan sesuatu karena kita jadi lebih bisa optimis gitu ya, tanpa harus terlalu jadi apa ya, terlalu berlebihan, tidak. Makanya ada yang bilang, dok, kalau misalnya sekarang ada istilah toxic positivity, gue bilang kalau toxic positivity mungkin lu nya aja yang nambahin toxic melulu gitu, semuanya lu Padahal tambahin udah toxic gitu kan. Iya, jadi tapi jadinya kita nggak apa, jadi nggak aware dok sama itu. Nah, lu berarti nggak mindful dong kalau lu nggak aware. Itu aja lu nggak dapetin. So, kalau dia bilang toxic positivity, menurut gue itu salah yang ngasih namanya aja gitu. Karena dia nggak paham bahwa positivity itu adalah situasi di mana kita merasa bersyukur, kita bisa merasakan adanya suatu positive thinking ataupun positive vibe yang tadi yang dibilang. Dengan begitu kita bisa merencanakan sesuatu. Ya, kita tahu bahwa ini lagi pandemi, lagi COVID, kita nggak bisa main-main gitu menghadapi ini. Tapi berarti kita merencanakan kan, menyayangi diri kita sendiri. Apa? Lu kalau keluar ya pakai masker dong, jaga jarak dong. Aware kan? Ini nggak aware, lu nggak aware. Jaga jarak, lu lepas maskernya atau melorot maskernya, Ya terus lu dulu sih. pelok-pelokan sama orang. Nah, itu kan sesuatu yang akhirnya lu nggak aware. Nah, balik lagi, makanya gue selalu seneng dengan istilah mindful itu, di mana ketika kita sudah mindful, kita bisa jadi lebih menyadari apa yang mesti kita lakukan. Gitu. Dan belajar untuk coba sedikit memperlambat, kayak tadi Fitri bilang, lihat sekelilingnya 10 detik. Ya perhatikan benar-benar. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah memperhatikan hal-hal Tuh. yang ada di dekat kita. Ya, karena Udah dengan terlalu melihat jauh. itu, betul, dengan melihat, ya, memperhatikan, itu kita mendapatkan kebijaksanaan kan. Kita perhatiin gelas kita, oh bulat. Selama ini mug gue nggak pernah perhatiin, ternyata mug ini ada bekas kopinya nih yang masih ini. Gimana ya cara Masih ngilanginnya? nempel. Nah, begitu kan. Hal-hal seperti itu kita bisa dapatkan kalau kita mau memfokuskan sedikit waktu banyak, lebih banyak lah daripada biasanya ke hal-hal yang mungkin biasanya kita nggak pernah aware. Kayak gitu. Karena pikiran kita yang selalu kesana kemari gitu. Sip, setuju banget deh ini. Ini ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan Nah, terakhir ya. ah, Ini nih. Apakah yang dirasakan oleh orang depresi sampai bisa bunuh diri? Jadi sebenarnya nanya nih dari Mbak Wendy Saragi, beliau nanya, apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh orang yang depresi itu sampai dia bunuh diri? Apakah mereka memang benar-benar menganggap bahwa masalah mereka lebih buruk dari kematian itu sendiri gitu? Jadi ya. sampai akhirnya decision-nya adalah ya udah suicide aja gitu. Ya, kalau konteks depresi itu kan konteksnya udah gangguan ya. Berarti ada yang salah di sistem saraf pusatnya, di sistem serotonin, kortisol, HPA aksis itu yang salah. Dan orang yang bunuh diri atau memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri itu karena dia tidak lagi sanggup menahan sakitnya dia. Jadi ini yang penting harus disadari teman-teman. Bukan dia mau meninggalkan semuanya. Kalau dia bisa lebih baik, lebih menghilangkan sakitnya bukan dengan cara bunuh diri, dia pasti akan melakukan hal yang lain selain daripada bunuh diri itu. Makanya teman-teman yang ada di dalam lingkungan orang-orang yang mau bunuh diri itu, kita perlu support mereka. Kita perlu ada di dalam konteks itu mendengarkan atau sebagai support aja. Yang penting kita bilang kepada dia, tuh gue ada. Kalau lu ada butuh bantuan, ayo bantu.
ya diri lo juga, gue bantu juga diri lo gitu. Ya kita juga harus reach out kan. Kita juga jangan cuman mengharapkan orang lain yang membantu kita. Orang lain sih nggak ada yang mau bantu gue sih, gue kan begini aja. Trying to get help gitu ya. Jadi nggak bisa lu cuman diem aja sendiri. Lu harus bantu diri lu untuk reach out, untuk mendapatkan bantuan itu. Bantuan Ya, itu. nggak bisa. Nggak Jangan bisa lu nunggu. cuman diem aja, nggak bisa. Betul. Itu yang menurut gue penting. Tapi konteksnya depresi itu memang beda. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Rasanya tuh kayaknya udah nggak ada harapan lagi. Dan dia pikir ini lebih baik memang mengakhiri sakit ini dan mati adalah salah satu cara menghilangkan sakit itu yang ada di dalam pikiran dia. Tapi itu bisa disembuhkan kok. Bisa diperbaiki. Tapi itu bukan karena apa namanya mindfulnya dia udah nggak, maksudnya kalau dia benar-benar mindfulnya baik kan sebetulnya tidak akan sampai di situ. Apakah memang ada gangguan dalam mindfulnya dia juga? Enggak juga. Kalau misalnya depresi itu banyak masalahnya lebih ke kontekstual sistem saraf pusatnya. Oh. Jadi ada beberapa orang gitu ya, Pit, memang yang kita lihat dasar genetiknya itu memang udah ada gitu. Buat mereka ini sesuatu hal yang kecil pun bisa jadi besar gitu. Jadi Oh, nggak okay. heran kan kita ketemu sama teman-teman yang kayaknya masalahnya kecil banget tuh, gede-gedean banget sih kayaknya gitu. Nah, memang ada yang seperti itu. Nah, itulah mengapa kita perlu melatih diri kita jangan sampai kita tiba pada situasi kondisi sudah gangguan. Kalau udah gangguan tuh susah. Semua yang kita udah ngomongin tadi tuh kayaknya tuh nggak bakal masuk buat mereka. Udah Gitu. Mesti ngawang-ngawang lah dibaikin ya. dulu, mesti diurai dulu tuh sarafnya, dikasih obat dulu, biasanya dilakukan psikoterapi, baru bisa ada sedikit pelan-pelan, nah baru dah masuk ke hal-hal yang tadi kita bicarakan. Gitu. Sip. Keren banget ya. Ini satu lagi deh boleh Andri ya. Ini gara-gara WFH ini dan anak-anak libur sekolah, kan otomatis banyak waktu di rumah. Dan jangan salah, bukan jangan salah ya. Ya, gue pun mengalami sih. Gadget tuh kayaknya jadi salah satu yang benar-benar apa ya, anak-anak dependen banget nih sama gadget kan. Nah, gimana sih caranya nih supaya apa namanya ngurangin dependensi dia sama gadget? Artinya kita mulai menanamkan bahwa self love-nya dia ya, selain misalnya kita bilang ada aturan main gadget tadi Andri udah bilang kan. Tapi di masa seperti ini nih agak-agak gue sih mengalami kesulitan itu ya. Maksudnya bener-bener, halo Andri. Ya, Yes, sorry, ya itu ada mengalami ini juga masuk. kesulitan itu. Gimana kah? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang gadget itu, memang awal pertamanya memang perlu ada kedisiplinan sih, ya kan? Dan kalau bisa memang jangan membiasakan diri kita untuk gadget itu sebagai babysitter gitu ya, sebagai Oh alat ya. untuk membuat mereka diam gitu. Karena kalau enggak jadinya lebih sulit. Nah, seringkali kita juga susahnya adalah kita nggak punya waktu. Makanya kalau gue sih mikir kitanya juga perlu waktu untuk bersama mereka. Itu yang sulit. Ya, gue juga bukan tipikal orang yang suka dengan anak-anak gitu ya. Teman-teman waktu kuliah kedokteran jiwa udah tahu banget gue tuh kalau masuk ke psikiatri anak gue rasanya aduh gimana gitu ya. Tapi karena anak gue sendiri kan mau nggak mau, ya kan. Nah itu gue sadari bener tuh. Gue sadari tuh bahwa gue ini bukan tipikal yang bisa bermain dengan anak-anak gitu. Jadi perlu usaha untuk bisa dekat dengan mereka. Perlu kesabaran ekstra juga untuk bisa nggak kalau mereka ngereng atau ngerajuk itu gue bisa tenang gitu ya untuk menghadapinya karena kadang-kadang nggak bisa sama kita tuh ngomong kan kalau ngomong begini kan sama-sama dewasa kita kan seumuran gitu ya kalau sama anak-anak kan beda beda umur kan lain Susah. impulsivitas itu masih ada Cara makanya ngomongnya kenapa beda. gadget dan gadget tuh menjadi menarik buat mereka karena itu membuat impuls-impuls di otak mereka tuh jadi lebih tenang. Ya kan karena nyaman. Ada kilatan, ada sini-sini dan enak dibuat dia itu. Nah, itu jangan sampai kita kalah dengan itu. Makanya nggak gampang loh mencari cara. Karena ibu-ibu kadang-kadang, bapak-bapak juga pengen, gimana nggak gadget? Ya lu juga nggak ngapa-ngapain juga. Dan gue sadari itu juga. Ya kita juga nggak Iya, ngapa-ngapain kok buat anak kita. Nggak menciptakan iya, mereka iya. hal-hal atau kegiatan lain yang lebih bermanfaat dari sekedar main gadget. Dan Kita lebih sebenarnya sibuk menarik dengan ya. Zoom kita. Betul. Iya, betul. Itu yang susah makanya. Sip. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Wulan. Terus tadi ada satu lagi, Aprazolam dijual bebas nggak ya? Setahu gue sih enggak ya, ada pertanyaan Enggak itu lah ya. itu mah. Oh, enak aja ya. Tadi Daftar tadi beli dong nanya ya itu ya. mulu. Enggak. Iya, enggak lah itu harus Oke, dengan sip. kalau ada yang Resep. mendapatkannya di marketplace berarti ya salah. Dan bahaya ya. Itu daftar G Jangan dan sembarangan. punya efek samping ya. Efek samping yang ya Pokoknya cukup kalau berat nggak juga ya. digunakan ya kayak pisau lah obat itu kan seperti pisau bisa bermanfaat, bisa jadi tidak bermanfaat atau bisa menjadi racun kalau nggak benar. Gitu. Siap.
Sip, thank you banget nih Andri untuk waktunya. Ya, Kita nggak kerasa udah ya. 1 jam lebih 5 menit. Dan sebetulnya Oh, sih nggak mati ya, ya, tumben. Karena IG lu eh lebih banyak kayaknya. emang biasanya mati. Itu mah Zoom kali? 1 jam Enggak mati ya? gue. Oh, Kalau oh, mungkin 1 jam kalau mati. 100.000 follower, kayaknya nggak mati Enggak, kali. enggak pengaruh kali Andri. Ih, pengaruh lagi. Oke. Serius Biasanya yang kalau gue mati cuma ya? 1 jam mati. Betul, 1 jam mati. Eh, oh gitu. Alhamdulillah kemarin juga 1 jam lebih nggak mati tuh. Bersyukur, bersyukur. Nah, Ntar karena abis itu ini 100, IG lo 100 juga. ribu follower gitu. Abis ini IG-nya Andri juga gitu. Jadi jangan lupa follow IG-nya Dokter Andri @Andri Makasih, Psikosomatik. makasih. Karena di dalam IG-nya Dokter Andri itu buat teman-teman yang belum tahu, itu isinya manfaat banget tuh. Banyak postingan-postingan yang sifatnya Jadwal edukatif. praktek. Jadwal praktek juga penting, tapi artinya banyak banyak yang diposting yang memang edukasi juga untuk Ya, teman-teman kebanyakan semuanya. IGTV sekarang. Karena gue lebih suka bikin video sih ya. Sekarang gue nggak terlalu punya kemampuan untuk bikin-bikin apa foto-foto, nggak ada modal gue. Foto apa yang mau gue foto gitu, kayaknya hidup gue nggak terlalu menarik banget rasanya untuk dipertontonkan gitu ya. Tapi kalau ada edukasi gue suka, karena video itu biasa di YouTube kemudian gue masukin ke Mm-mm. IGTV 2 hari sesudahnya kayak gitu, kalau yang kira-kira cocok dengan pangsanya IG yang anak-anak milenial, anak-anak Mm. masih mencoba mencari situasi atau jati dirinya. Yeah. Sip, keren deh pokoknya. Follow ya, jangan lupa, jangan juga kalau yang masih main Twitter juga jangan lupa follow @mbahndi. Wah hebat Hmm. tuh followernya Mbak Andi tuh. Dulu dulu tuh gue sampai keren banget sih nih yang di postingnya Andri tuh emang bener-bener ya ampun jelek banget sih gitu. Makanya gak salah malam ini bisa diundang di sini. Oke, thank you banget Thank you, thank Andri you. untuk Fit. waktunya, untuk Salam buat Kang sharingnya. Ihsan juga ya. Ya, salam juga untuk Feby dan anak-anak ya. Maaf Ya, ganggu waktu sama-sama buat mainnya. anak-anak. Oke, Ya, sip. Thank thank you you. banget. Dan buat teman-teman semua, terima Yuk, kasih banyak. Sampai ketemu lagi di besok, lusa, hari Jumat bersama Dokter Lita. Kita akan membahas tentang Be Slim, Be Fit. Oke, selamat malam wow, semuanya. keren, Assalamualaikum mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you, Andri. Yuk, sama-sama Fit, thank you. Bye. Bye.